Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Wulan Anggraini dari Fakultas Teknologi Industri, Prodi Teknik Informatika, dengan NIM 200018105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan saya, yaitu sejarah perkembangan alat hitung di wilayah Papua. Perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang begitu pesat semenjak ditemukannya mesin dan komputer. Dunia teknologi mengalami perkembangan yang begitu cepat, sehingga di berbagai belahan bumi muncul inovasi teknologi, termasuk dalam teknologi alat hitung. Masyarakat Papua awalnya tidak mengenal konsep teknologi modern. Keadaan masyarakat Papua pada masa prasejarah hanya mengenal alat hitung yang sederhana. Di masa itu, masyarakat Papua hanya menggunakan alat hitung yang digunakan sangatlah sederhana, seperti terbuat dari bambu, kayu, batu, dan bahan sederhana lainnya yang mudah mereka jumpai di alam bebas. Oke, kita langsung next saja. Masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu batu. Ini adalah contoh siswa Papua yang menggunakan alat hitung metode batu. Dan Satgas Pamtas RI PNG Yonif MR 413 Kostrat Mayor If Anggun Murianto SH MHN dalam rilis tertulisnya di Pos Kotiskom Distrik Muritami, Jayapura, Papua pada Jumat 16 Oktober 2020. Ini merupakan salah satu contohnya. Cara penggunaannya sangat mudah. Siapa sih yang tidak tahu cara menggunakan batu, berhitung dengan batu? Pasti sudah tahu kan? Caranya itu mudah saja, dengan mengambil batu sebanyak yang kita ingin hitung. Bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian pun juga bisa, jika kita sudah mengetahui konsep bagaimana berhitung perkalian. Oke, kita next saja. Yang kedua yaitu ada abakus atau sempoa. Ini adalah gambarnya. Dalam bahasa Inggris, sempoa dikenal dengan nama abakus. Penggunaan kata abakus sudah dimulai sejak tahun 1387. Yang dalam bahasa Latin, abakos, yang berasal dari kata abax, yang dalam bahasa Yunani berarti tabel perhitungan. Abakus pada masa ini dipakai oleh para pedagang untuk menghitung transaksi perdagangan. Dan abakus hingga kini masih digunakan di Cina serta beberapa negara di Asia. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, dan alat ini pun mulai berkembang di Indonesia, termasuk juga telah memasuki wilayah Papua. Cara memakainya pun sangat mudah, hanya tinggal menggeser butiran-butiran yang berada pada sebuah tersebut sebanyak angka yang ingin dihitung oleh penggunanya. Itu adalah sedikit pengertian dari abakus. Masyarakat Papua pun menggunakan ini bukan hanya untuk berdagang, tetapi digunakan juga untuk menghitung untuk anak sekolahan. Oke, next kita lanjut. Yang ketiga yaitu ada kalkulator LED. Bentuknya seperti ini, pasti sering dijumpai di rumah ataupun di toko dan di mana-mana. Dari tahun 1948 sampai 1980, para matematikawan dan pengusaha membuat dan mengembangkan kalkulator dalam bentuk dashboard, yaitu kalkulator yang telah memiliki layar LED atau liquid emitting diode untuk menampilkan hasil perhitungan. Kalkulator ini diciptakan dari masa ke masa, berubah bentuk. Bentuknya ini ramping, mudah dibawa,
dan harganya pun terjangkau dan umumnya dapat dibilang murah. 1965 mulai dikembangkannya kalkulator genggam yang bersifat portable atau mudah dibawa. Kalkulator ini diproduksi oleh perusahaan Texas Instruments disebut sebagai Voltage. Tahun 1969 muncullah kalkulator elektronik pertama dengan tenaga dari batu baterai. Biasanya kalkulator LED ini menggunakan batu baterai ABC atau sejenisnya. Kalkulator ini menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Kalkulator ini juga memiliki layar hijau. Bisa dilihat itu layar hijaunya, walaupun bukan hijau yang hitam. Cara penggunaannya pun sangat mudah. Tinggal menekan angka berapa yang ingin dihitung. Bisa dibagi, dikali, dikurang, dan sebagainya. Dan ingin menampilkan hasil, tinggal menekan tombol sama dengan, maka akan muncul hasil perhitungannya. Oke, next kita lanjut. Yang keempat yaitu ada HP atau smartphone. Ini merupakan salah satu contoh foto siswa Papua yang telah menggunakan alat hitung yang berupa HP. Ini adalah Yonas Kadaikoto dan Jackson Pigome yang berada di kota Jayapura, Papua pada Senin 10 Agustus 2020. HP atau smartphone ini sudah digunakan masyarakat Papua pada saat ini karena penggunaannya yang lebih mudah dan HP tersebut mudah dibawa kemana-mana. Siapa sih zaman sekarang yang tidak mempunyai HP atau smartphone? Pasti semuanya punya, apalagi di zaman corona ini semuanya serba online. Jadi pasti siswa-siswi sekarang memiliki alat hitung tersebut. Cara kerjanya sama seperti akan halnya kalkulator pada umumnya. Cuma berbedanya, kalkulator tersebut berada di dalam smartphone, serta fitur yang berada di dalamnya lebih canggih lagi dibandingkan dengan kalkulator LED. Alat hitung ini sudah muncul sejak adanya HP mulai bermunculan di masyarakat yang digunakan hingga saat ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tutur kata yang salah